Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, peredaran darahku sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amati gambar tersebut. Andi dan teman-temannya suka melakukan olahraga pada waktu sore hari. Ada yang bersepeda, berlari, dan juga bermain sepak bola. Ternyata olahraga dapat mendukung kebugaran dan membantu melancarkan peredaran darah. Jadi, sudahkah kalian melakukan olahraga secara teratur? Jika belum, mulai sekarang, mari kita melakukan olahraga secara teratur supaya membantu melancarkan peredaran darah. Ternyata oksigen dan sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sehingga sistem peredaran darah sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Nah, sekarang jika kalian ingin merasakannya, coba letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kiri. Kamu akan merasakan denyut jantungmu. Nah, pada materi hari ini, kita akan mempelajari organ peredaran darah manusia, proses peredaran darah pada manusia, dan juga tentang pantun. Sekarang kita mulai dengan organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia meliputi jantung dan pembuluh darah. Masing-masing memiliki fungsi khusus dan berbeda. Kita akan mempelajari satu persatu ya. Jantung. Jantung manusia terletak di sebelah kiri rongga dada di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut. Ukuran jantung setiap orang berbeda-beda. Kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut perikardium. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terluar yang disebut dengan epikardium, lapisan tengah yang disebut miokardium, dan lapisan dalam yang disebut endokardium. Memiliki 4 ruangan. Yang pertama adalah serambi kanan. Yang kedua adalah serambi kiri. Yang ketiga adalah bilik kanan. Dan yang keempat adalah bilik kiri. Masing-masing ruangan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, serambi kanan atau disebut juga dengan atrium dexter. Fungsinya adalah menerima darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau sering disebut sebagai darah kotor dari seluruh tubuh. Yang kedua, serambi kiri atau disebut dengan atrium sinister. Berfungsi menerima darah yang mengandung banyak oksigen atau darah bersih yang berasal dari paru-paru.
Yang ketiga adalah bilik kanan atau disebut juga dengan ventricle dexter. Fungsinya adalah memompa darah yang mengandung banyak karbon dioksida menuju ke paru-paru. Dan yang keempat adalah bilik kiri atau ventricle sinister, berfungsi untuk memompa darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh. Antar ruang jantung terdapat katup yang berfungsi mencegah darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida tercampur. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat darah mengalir dari jantung ke seluruh bagian tubuh atau sebaliknya, dari seluruh bagian tubuh menuju ke jantung. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh vena atau pembuluh balik, dan juga pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Pembuluh nadi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu aorta, arteri, dan arteriola. Kemudian pembuluh vena atau balik adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Pembuluh vena dibagi menjadi 3, yaitu vena cava, venula, dan vena pulmonari. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler atau pembuluh rambut, merupakan pembuluh darah yang sangat halus. Pembuluh ini menghubungkan antara pembuluh nadi dengan pembuluh vena. Perbedaan pembuluh darah. Pembuluh darah nadi dan pembuluh darah vena. Yang pertama dilihat dari dinding pembuluhnya. Pembuluh nadi tebal dan elastis, sedangkan pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Ciri yang kedua, arah aliran pembuluh nadi dari jantung menuju organ, sedangkan pembuluh vena dari organ menuju jantung. Dilihat dari letaknya, pembuluh nadi berada di dalam, jauh dari permukaan kulit, sedangkan pembuluh vena dekat dengan permukaan kulit, tampak kebiruan. Aliran darah pembuluh nadi cepat, sedangkan aliran darah pembuluh vena lambat. Denyutan pembuluh nadi terasa, sedangkan denyutan pembuluh vena tidak terasa. Katup pada pembuluh nadi ada 1 di dekat jantung, sedangkan pembuluh vena berada di sepanjang pembuluh darah. Tekanan darah pada pembuluh nadi tinggi, sedangkan tekanan darah pada pembuluh vena rendah. Fungsi pembuluh nadi adalah membawa darah yang mengandung banyak oksigen, kecuali arteri pulmonari. Sedangkan fungsi pembuluh vena adalah membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida, kecuali vena pulmonari. Selanjutnya adalah proses peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah yang tertutup, karena darah mengalir ke seluruh tubuh hanya di dalam pembuluh darah. Selain itu, peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah ganda atau rangkap, karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali beredar. Peredaran darah ganda meliputi peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Nah,
Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dengan gas oksigen. Darah yang mengandung banyak oksigen akan kembali ke jantung melalui vena pulmonale ke serambi kiri. Dapat diamati pada simulasi yang ada pada gambar. Selanjutnya, peredaran darah besar. Peredaran darah besar merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui arteri besar atau yang disebut dengan aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui vena cava menuju ke serambi kanan. Nah, berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa paru-paru memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah manusia. Paru-paru merupakan organ pernafasan yang bertugas menyuplai kebutuhan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, tepatnya berada di alveolus. Nah, kita sudah belajar mengenai peredaran darah pada manusia. Peredaran darah harus dijaga agar tetap lancar. Menjaga peredaran darah dapat menjadi bentuk syukur kita kepada Allah. Selain dengan menjaga tubuh agar tetap sehat, kita juga bisa mengungkapkan rasa syukur dengan cara berpantun. Sudah tahukah kamu apa itu pantun? Nah, untuk lebih mengenal pantun, simak pembacaan pantun berikut ini. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dengan sampiran dan isi. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Nah, apa saja ya ciri-ciri dari pantun itu? Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita baca bersama-sama pantun berikut ini. Pergi ke pasar main selancar, setelah itu makan buah segar. Peredaran darah tidak lancar, membuat tubuh tidak bugar. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri pantun yang pertama adalah memiliki 4 baris dalam satu bait. Kemudian yang kedua, bersajak A, B, A, B. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Dan bunyi akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Selanjutnya, ciri yang ketiga terdiri dari 8 sampai 12 suku kata per baris. Coba kita hitung pada baris pertama. Pergi ke pantai main selancar. Ada 10 suku kata. Selanjutnya kita hitung pada baris yang kedua. Setelah itu makan buah segar. Ada 11 suku kata. Pada baris ketiga, peredaran darah tidak lancar. Ada 10 suku kata. Pada baris keempat,
membuat tubuh tidak bugar. Ada 9 suku kata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang terakhir adalah terdiri dari sampiran dan isi pantun. Baris 1 dan kedua disebut dengan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi pantun. Jadi, kita ulang lagi. Ciri-ciri pantun ada 4. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, bersaja A, B, A, B. Yang ketiga, terdiri dari sampiran dan isi. Dan yang terakhir adalah satu baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sekian tadi pembelajaran kita hari ini pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga kalian bisa memahami materi pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.